Dan ini sebenarnya keresahan orang-orang Indonesia juga guys, orang tua Indonesia juga ya. Saya rasa tadinya ini terjadi cuma di Indonesia aja gitu, ternyata di Malaysia pun sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, akhir-akhir ini tular atau heboh sebuah video di mana dalam video itu terlihat seorang cikgu atau seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas dia, yang terlihat sedang marah-marah gitu terhadap anak muridnya. Oke, kita langsung lihat videonya aja guys. Di sini dari Lobak Merah ya. Seorang guru bahasa Melayu meluahkan rasa kecewanya apabila mendapati para pelajarnya menggunakan istilah daripada bahasa negara jiran Indonesia dalam penulisan karangan mereka. Menerusi perkongsian Cikgu GJA di media sosial, dia menegur kesilapan pelajarnya menggunakan bahasa Indonesia dalam karangan ketika menjawab peperiksaan bahasa Melayu. Ujar Cikgu GJA, walaupun perkataan yang disebut itu ada dalam bahasa Melayu, namun penggunaannya tidak bersesuaian dalam konteks tertentu dalam tata bahasa Melayu. Kalau bukan guru yang tegur, siapa lagi yang nak tegur? Betul. Kredit video TikTok Cikgu GJA. Oke guys, kita langsung lihat aja guys seperti apa videonya. Cikgu jadi macam, apa ni? Perkataan yang cikgu jumpa, merencanakan, berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi bersekolah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia salah. Cikgu jadi macam, apa ni? Tugas berat untuk para cikgu-cikgu di Malaysia, di mana mereka sepertinya harus bekerja lebih keras ya, 2 kali lebih keras dari yang seharusnya. Yang mungkin tadinya SOP-nya mereka hanya mengajarkan bahasa Melayu gitu kan kepada murid-muridnya. Sekarang ada pekerjaan tambahan gitu, mereka harus mengkoreksi, memberikan pengertian atau membetulkan gitu anak-anaknya yang sudah terpengaruh oleh bahasa asing ya, dalam konteks ini bahasa Indonesia gitu. Yang memang mirip tapi tidak sepenuhnya sama gitu. Ya, setiap negara memiliki identitasnya tersendiri, baik Malaysia maupun Indonesia, dan di era digital seperti ini di mana kehidupan kita dikelilingi oleh yang namanya FYP, oleh konten viral, oleh apalagi algoritma gitu kan, menjadi sangat sulit untuk menjaga identitas kita sendiri ya. Apalagi dalam hal Indonesia dan Malaysia yang memiliki kesamaan dalam budaya, culture, dan juga bahasa yang saling dimengerti satu sama lain. Sehingga proses transfer informasi itu sangat mudah diterima gitu, karena kemiripan bahasa yang saling dimengerti itu guys. Nah, yang ditakutkan adalah ketika proses transfer informasi itu berubah menjadi pergeseran jati diri. Maksud saya adalah betapa intensitas atau frekuensi atau interaksi yang intens terhadap budaya dan yang semisalnya itu dapat mempengaruhi atau dapat memberikan daya tarik gitu kepada orang yang melihatnya gitu, dan mereka ingin menjadi bagian dari komunitas itu gitu guys. Sebagai contohnya, dulu anak-anak Indonesia menjadikan barat sebagai kiblat mereka dalam berbagai hal, baik dari itu musik, baik itu fashion, baik itu gaya hidup, dan ada juga sekarang ada Korean Wave ya, dengan idol mereka, dengan K-drama mereka dan sebagainya. Itu juga terjadi gitu, dimana sesuatu yang lebih dominan itu pasti akan mempengaruhi yang tidak atau yang kurang dominan gitu. Dalam konteks ini Indonesia yang lebih dominan terhadap Malaysia. Kita lihatlah di TikTok, di YouTube, sebutlah media sosial apapun, pasti banyak konten kreator atau influencer dari Malaysia yang berseliweran di sana gitu. Berbanding dari influencer dan konten kreator dari Malaysia yang
tidak sebanyak Indonesia karena memang populasi Indonesia itu begitu banyak juga. Nah, dalam hal ini Indonesia yang lebih dominan gitu terhadap Malaysia. Tapi tentu jika pengaruh itu baik sih nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Mungkin kita akan senang aja gitu kan, fine-fine aja jika memang pengaruh itu memberikan kesan positif. Cuman sekarang masalahnya yang sering FYP, yang sering viral itu biasanya konten-konten yang nggak jelas ya. Konten-konten yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Ini maksudnya kebanyakannya ya, walaupun nggak semua gitu. Ini subjektif aja sih dari saya gitu. Nah, kita balik lagi ke Cikgu yang tadi ya. Saya memahami kegelisahan Cikgu GJA ini. Dia pasti punya perancangan dan silabus ya yang menjadi dasar dalam dia mengajar. Dan dia berhak mengoreksi atau membetulkan apa yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di sana gitu. Jadi ini bukan anti Indonesia ya, ini bukan kebencian terhadap Indonesia juga. Jadi ini sesuatu yang saya rasa harus diterapkan oleh semua guru-guru. Jangan memberikan terlalu keleluasaan juga terhadap kultur luar ya, kultur luar. Kita harus jelaskan juga kepada mereka ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini salah, ini yang benar, seperti itu. Tentu dengan cara yang ma'ruf ya, dengan cara yang baik gitu guys. Dan ini sebenarnya keresahan orang-orang Indonesia juga guys, orang tua Indonesia juga ya. Saya rasa tadinya ini terjadi cuma di Indonesia aja gitu, ternyata di Malaysia pun sama aja. Dimana anak-anak sekarang itu dia tumbuh atau dewasa lebih cepat daripada umurnya gitu guys. Karena apa? Karena mereka memiliki istilahnya dunia itu dibuka seluas-luasnya terhadap mereka karena mereka memiliki akses internet yang begitu bebasnya gitu. Di dalam genggaman mereka memiliki handphone di tangan mereka. Itu yang sehingga menjadikan mereka itu terpengaruh oleh apapun dari luar sana yang datang lewat handphone mereka gitu guys. Itu juga yang dialami, itu yang jadi keresahan juga oleh orang tua sekarang, di mana internet itu begitu bebas, mudah diakses, dan nggak ada filternya gitu kan. Mereka bisa melihat konten dewasa, konten yang nggak jelas, konten yang tidak seharusnya mereka lihat. Dan itu menjadi PR atau homework untuk kita semua ya sebagai orang tua. Mudah-mudahan kita lebih bijak lagi dalam memberikan akses, dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi seseorang sesuai seperti apa kita inginkan gitu guys. Dan ya, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.